Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah awal ini pertama kami mengajak untuk meningkatkan iman dan takwa dalam arti yang sebenarnya, dengan langkah di mana kita manakala menerima perintah dari Allah, karena intinya takwa adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan, biimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Bila Allah perintah, maka walau berat dalam pandangan hawa nafsu, maka kita harus tetap melakukan, karena ujung dari perintah itu adalah demi kemuliaan kita. Kemudian apabila Allah melarang, walau dalam pandangan hawa nafsu hal tersebut adalah menyenangkan, namun harus kita hadang untuk tidak, karena adanya Allah melarang adalah demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Memaknai takwa dalam sudut pandang ini, betapa sebenarnya Islam itu diturunkan sesuai dengan iradah Allah, li hidayatin nas wa li sa'adatihim, demi untuk petunjuk manusia dan demi kebahagiaan mereka. Ini dalam bahasa singkat, Islam diturunkan bagian dari manifestasi cinta Allah turun di bumi, dan sebagai teladan dari uswah tentang akhlak Allah itu, maka Allah mengabarkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sehingga manusia bila disuguhkan seperti ini tidak perlu untuk berpetualang terhadap nilai ajaran contoh, karena atas kasih sayang Allah, Allah menurunkan kekasihnya di bumi sebagai teladan utama. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka pada khutbah yang singkat ini kami akan mengajak untuk memahami rahmat itu, memahami cinta itu, karena tak ada kata yang mewakili sosok yang penuh kelembutan, penuh ketelatenan,
dan penuh kesabaran sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali bagi rahmat semesta alam. Memahami ayat ini saja, bila kita membawa nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus memiliki tindakan yang sama atas rahmat bagi semesta. Maka kalau hal ini tidak kita lakukan, maka menjadi mahjub, menjadi penutup dari sosok yang lembut, penuh kasih sayang dan penuh rahmat bagi alam semesta. Maka dalam ayat yang lain secara khusus memang Allah juga menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang tak tega atas deritamu dan gembira atas kegembiraanmu, dan terhadap orang mukmin Rasul itu berkasih sayang. Bil mu'minina raufur rahim. Ini saja menunjukkan sebuah keutamaan, sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan bagi orang mukmin karena mendapat kasih sayang dan cinta yang begitu tulus dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita turun lagi menjadi orang mukmin untuk menebar misi dari Rasulullah sebagai rahmat itu di lingkungan terdekat, rumah tangga kita, handai tolan kita, berbangsa dan berkemanusiaan. Maka tidak aneh kalau Rasulullah pernah sebagai orang yang akan dicintai, maka syaratnya harus mencintai. La yurham man la yarham. Tidak akan dicintai bagi yang tidak mencintai. Tema-tema cinta seperti ini begitu sering diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena antara Quran yang dibawa dengan alam semesta yang dicipta ini bagai wadah ada tutupnya atau bagai tumbuh mendapat tutup. Jadi klop antara alam ini ayat yang tak tertulis dengan Quran sebagai ayat yang tertulis, tak ada yang bertentangan, malah itu menunjukkan wadah yang sama dengan tutupnya, klop. Ini yang disebut oleh para pengamat barat, Islam membawa ajaran yang holistik, yang penuh, yang jangkep bagi kehidupan manusia. Sidang Jum'ah yang berbahagia rahimakumullah, kita tidak menukik keluar, tapi kita bawa menukik ke dalam diri kita, bahwa selalu Rasulullah memberi pesan, ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Memulai dari diri ini, ternyata di dalam setiap diri kita ada lapis-lapis yang harus
kita ketahui dan kita tembus, ada lapis jiwa yang harus kita gali di dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hai anak Adam, di dalam dirimu ada jasad, di balik jasad ada sudur, di balik sudur ada fuad, di balik fuad ada kalbu, di balik kalbu ada sakof, di balik sakof ada lub, di balik lub ada sir. Ya ibnu Adam, di dalam sir itulah aku. Jadi setiap diri, dalam diri manusia maksudnya, di situ tersembunyi yang ada di balik lapis ketujuh itu, manakala tidak terhalang oleh hawa nafsu. Jalan lapis tadi begitu lapang, tapi kalau ada hawa nafsu, jalan itu tentu merintang di hati kita, dan kita sulit menemukan cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui mimbar yang indah dan melalui ketersimpuan kita yang diizinkan oleh Allah bisa hadir pada Jumatan di Masjid Agung ini, Masjid Jami ini, semoga pesan kasih sayang dan cinta dari Rasulullah sebagai manifestasi cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita praktekkan di rumah, di diri kita, di lingkungan, dengan cara-cara yang bijak agar tidak melahirkan gejak atau melahirkan disharmoni. Ada langkah yang singkat saya sampaikan melalui doa cinta yang indah dari Rasulullah, yakni Rasulullah membimbing, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubbaman ahabbaka wa hubbama yuqarribuna ila hubbika. Maknanya, wahai Allah, anugerahilah kami akan cintamu, dan anugerahilah kami akan cintanya orang yang paling mencintaimu. Dan yang ketiga, anugerahilah kami cinta terhadap perkara-perkara yang semakin mendekatkan hati kami cinta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini harus kita upayakan langkah. Pertama, kita harus melakukan perkara-perkara yang mendekatkan hati kita ke Allah. Dan perkara itu datangnya dari siapa kalau bukan dari Rasulullah? Dengan penuh kecintaan melakukan. Terus naik lagi, kalau kita sudah melakukan perkara-perkaranya, maka kita akan mendapatkan cintanya Rasulullah. Untuk itu yang kedua, anugerahilah kami cintanya orang yang paling mencintai Allah, mendapat cintanya Rasulullah. Setelah kita memperoleh cintanya Rasulullah, baru menjadi syarat. Syarat apa? Syarat atas turunnya cintanya Allah. Hal ini dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau orang ingin cintanya Allah, maka ikutilah aku, dan setelah mengikuti aku, Allah akan mengampuni dosamu dan Allah akan merahmati dirimu. Ini harus kita tembus cintanya Rasulullah dulu, baru turun yang namanya orang umum menyebut syafaat itu. Semoga khutbah yang singkat ini memberikan secercah cahaya dan akan menjadikan hujan cahaya di setiap hati, sebagaimana hujan air jatuh di bumi menumbuhkan taman pepohonan.
Setiap kali kita duduk manis di majelis yang pernah Rasulullah lakukan, akan turun hujan cahaya di hati, dan hati kita akan tumbuh taman kebahagiaan yang menjadikan kita akan selalu bertindak damai, rukun, dan tentram. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idinal aminin wa adkhalana fi zumradil muwahhidin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Halim, ya Hanan, ya Maliku, ya Mubin, wa la natlubu syai'an illa anta ya Mu'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Halim, ya Hakim, ya Azim, ya Qadim, ya Mukim, ya Karim. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-aman, al-aman, al-aman. Khallisna minan nari ya Rabbi, ya Sayyidas Sadat, ya Mujibat Da'awat, ya Waliyal Hasanat, ya Rafi'ad Darajat, ya Azimal Barakat, ya Ghafiral Khati'at, ya Dafi'al Baliyat, ya Sami'al Aswad, ya Mu'ti'al Mas'alat, ya Alimas Siri wal Khafiyat. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-Ghawth, al-Ghawth. Khallisna minan nari ya Rabbi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.